Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Susanti Batubara akan melakukan diskusi pada sesi 9 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi ke-9 ini ditampilkan sebuah artikel yang akan menjadi pembahasan pertama. Artikelnya berjudul Recent Trend in Measure to Correct Educational Inequalities in OECD countries, application of text meaning method. Artikel ini mengidentifikasi masalah pendidikan di negara-negara maju. Permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, ketidaksetaraan di sekolah dasar. Kemudian, reformasi program dukungan mahasiswa universitas. Kemudian, pengakuan terhadap keberagaman migran. Lalu legislasi mengenai langkah-langkah ketidaksetaraan pendidikan. Dan yang terakhir, promosi perlindungan bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Nah, hal-hal ini akan coba saya paparkan dikaitkan dengan kondisi lingkungan di tempat saya melakukan aktivitas pendidikan sebagai seorang guru. Saya adalah guru di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, wilayah Kepulauan Riau, wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Nah, ada beberapa persamaan dan perbedaan permasalahan tersebut pada kondisi di Tanjung Pinang. Untuk permasalahan pertama, ketidaksetaraan di sekolah dasar. Ketidaksetaraan di sekolah dasar juga menjadi isu di Tanjung Pinang. Faktor-faktor seperti perbedaan sosioekonomi keluarga siswa, akses ke fasilitas pendidikan yang berkualitas, terutama ini mengenai masalah sekolah di pusat kota dan pinggiran. Kemudian kualitas guru yang juga dapat menciptakan kesenjangan. Nah, perbedaannya di Tanjung Pinang konteksnya mungkin lebih terikat dengan kesenjangan antar wilayah geografis. Misalnya akses ke sekolah di pulau-pulau kecil di wilayah Tanjung Pinang dan kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Sementara di negara maju, isu ini mungkin terlihat lebih kompleks terkait dengan segregasi rasial atau etnis dan perbedaan dalam pendanaan sekolah. Kemudian permasalahan kedua adalah reformasi program dukungan mahasiswa universitas. Pada artikel ini berfokus pada negara maju, sehingga kebutuhan akan dukungan finansial juga tentunya relevan dengan mahasiswa di Indonesia, termasuk di Tanjung Pinang. Program seperti beasiswa dan bantuan pendidikan sangat penting untuk memastikan aksesibilitas pendidikan tinggi. Nah, perbedaannya fokus pada ketika artikel berfokus pada reformasi, hal ini mungkin tidak relevan pada Kota Tanjung Pinang, di mana tantangannya lebih kepada perluasan dan efektivitas program dan dukungan yang sudah ada. Kemudian pengakuan terhadap keberagaman migran. Persamaan permasalahan ini dikaitkan dengan meningkatnya mobilitas penduduk, keberagaman budaya, dan etnis juga menjadi isu di Tanjung Pinang. Meskipun sekolah dalam skala yang lebih kecil dibandingkan negara maju, sekolah-sekolah perlu mengakomodasi perbedaan bahasa, budaya, dan latar belakang siswa. Nah, perbedaan permasalahan ini dengan negara maju, isu migrasi itu seringkali melibatkan populasi imigran yang lebih besar dan beragam, dengan tantangan yang terkait integrasi sosial dan pendidikan yang lebih kompleks. Di Tanjung Pinang, isu ini mungkin lebih terfokus pada keberagaman antar suku di Indonesia. Kemudian permasalahan legislasi mengenai langkah-langkah ketidaksetaraan pendidikan. Di Indonesia terdapat berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan, seperti afirmasi untuk kelompok minoritas atau daerah tertinggal. Kemudian penegakan efektivitas legislasi ini menjadi perhatian penting di wilayah Tanjung Pinang. Nah, negara maju mungkin memiliki legalisasi yang lebih spesifik dan komprehensif terkait hak pendidikan dan perlindungan terhadap diskriminasi. Fokusnya mungkin juga beda, misalnya affirmative action atau kesetaraan gender. Kemudian yang terakhir permasalahan yang dari artikel, promosi perlindungan bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Isu kesetaraan gender ini juga relevan dimanapun berada di wilayah Tanjung Pinang. Meskipun ada kemajuan,
yang namanya diskriminasi itu tetap ada, diskriminasi gender, kesenjangan upah, kurangnya kesempatan karir bagi perempuan. Nah, disinilah pendidikan memainkan peran penting dalam memperdayakan perempuan dan mempersiapkan mereka untuk pasar kerja. Nah, perbedaannya dengan negara maju mungkin memiliki kebijakan yang lebih mantap, seperti ada cuti hamil, fasilitas penitipan anak, kemudian program pelatihan untuk perempuan, dan fokusnya mungkin juga pada representasi perempuan di posisi kepemimpinan dan industri yang didominasi oleh laki-laki. Secara umum, masalah-masalah pendidikan yang diidentifikasi dalam artikel tentang negara maju juga memiliki relevansinya dengan wilayah Tanjung Pinang di mana saya berada. Tetapi dalam konteks dan karakteristik yang tentu saja berbeda. Persamaannya terletak pada akar permasalahan ketidaksetaraan dan perlunya kebijakan untuk mengatasinya. Sedangkan perbedaannya terletak pada faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi setiap wilayah. Nah, jika permasalahan ini dikaitkan dengan modul 7 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, di mana pada modul ini mengkaji sistem pendidikan di negara-negara maju non-Asia, yaitu Inggris, Finlandia, Jerman, dan Amerika Serikat. Nah, di sini akan saya tampilkan perbandingan dengan sistem pendidikan di negara-negara maju. Untuk Inggris, menghadapi masalah kesejahteraan signifikan terkait dengan perbedaan sosioekonomi, etnis, dan geografis, sistem sekolah yang terpilah juga dituding memperparah kesenjangan. Akses pendidikan di Inggris masih dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Biaya kuliah yang tinggi dan hutang mahasiswa menjadi penghalang bagi siswa dan keluarga kurang mampu. Upaya untuk meningkatkan akses melalui beasiswa dan program bantuan keuangan. Kemudian Inggris adalah negara yang multikultural dengan populasi imigran yang besar. Sistem pendidikannya berusaha mengakomodasi keberagaman bahasa, budaya, dan agama. Tetapi tantangan seperti segregasi sekolah dan pencapaian siswa imigran itu masih ada. Kemudian kalau kita melihat ke negara Finlandia, Finlandia ini dikenal dengan sistem pendidikannya yang egaliter. Ketidaksetaraan di sekolah dasar relatif rendah karena fokus pada pemerataan sumber daya, guru yang berkualitas tinggi, dan dukungan individual untuk siswa. Kemudian mengenai perlindungan bagi perempuan, Finlandia memiliki tingkat kesetaraan gender yang tinggi, tetapi kesenjangan gender beberapa sektor pekerjaan tentu masih ada. Pendidikan dianggap penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, mengurangi kesenjangan gender. Nah, kemudian untuk Jerman memiliki sistem sekolah yang terpilah, yang sering dikritik karena memperkuat kesenjangan sosioekonomi. Ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan melalui reformasi kurikulum dan program dukungan. Untuk legislasi mengenai langkah-langkah ketidaksetaraan pendidikan, Jerman memiliki undang-undang untuk kesetaraan pendidikan, tetapi implementasinya bervariasi antar negara bagian. Kemudian Jerman juga memiliki undang-undang kesetaraan gender, tetapi kesenjangan upah dan representasi perempuan di posisi kepemimpinan masih menjadi tantangan. Pendidikan dianggap penting untuk meningkatkan kesempatan dan kerja perempuan. Secara umum, semua negara maju yang dibandingkan ini menghadapi tantangan dalam mengatasi ketidaksetaraan pendidikan, meskipun tingkat dan bentuknya bervariasi. Finlandia menunjukkan contoh sistem yang relatif egaliter, sementara negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat masih berjuang dengan kesenjangan dan yang signifikan. Faktor-faktor seperti latar belakang sosioekonomi, ras, etnis, dan keberagaman migran memainkan peran penting dalam membentuk masalah ketidaksetaraan di masing-masing negara. Bagian terakhir dari diskusi ini adalah membahas artikel yang berjudul School Curriculum in Japan. Nah, sistem pendidikan Jepang, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang diimplementasikan, memiliki karakteristik yang khas, yang mungkin menjadi faktor pendukung keberhasilan Jepang dalam program for International Student Assessment atau yang lebih dikenal dengan sebutan PISA.
hal-hal yang saya dapati dari artikel ini adalah kurikulum di Jepang itu, adanya kurikulum di Jepang yang disebut course of study. Course of study ini berfungsi sebagai standar minimum pendidikan di seluruh Jepang, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kurikulum ini direvisi secara berkala, sekitar setiap 10 tahun sekali, untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Revisi kurikulum tahun 2008-2009 menunjukkan bahwa pemerintah Jepang sangat memperhatikan hasil PISA sebelumnya. Kurikulum direvisi untuk lebih fokus pada pengembangan keterampilan siswa yang diukur dalam PISA atau yang disebut dengan key kompetensi. Kemudian fokus kurikulumnya pada Zest for Life dan key kompetensi. Kurikulum Jepang saat ini menekankan pada konsep Zest for Life yang dianggap sebagai tujuan dasar pendidikan. Tujuannya mencakup kemampuan untuk menemukan dan mengatasi tantangan secara mandiri. Kemudian, kemanusiaan yang kaya seperti disiplin diri, kerjasama, dan empati. Kemudian, kekuatan fisik. Sementara konsep Zest for Life ini disejalankan dengan key kompetensi yang ditekankan oleh OECD dalam PISA. Kurikulum Jepang direvisi untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan ini yang dianggap penting untuk keberhasilan di abad 21. Nah, strategi implementasi kurikulum untuk meningkatkan pencapaian PISA di Jepang, yang pertama, peningkatan keterampilan berbahasa. Di sini di dalamnya termasuk membaca, menulis, berbicara, dan berdebat di berbagai mata pelajaran. Kemudian yang kedua, peningkatan pendidikan matematika dan sains. Kurikulum mendorong pembelajaran melalui pengamatan, eksperimen, dan tugas yang berulang atau spiral. Kemudian yang ketiga, peningkatan pendidikan budaya dan tradisional. Kurikulum memasukkan unsur-unsur budaya Jepang seperti penggunaan alat musik tradisional, seni, dan bela diri. Yang keempat, peningkatan pendidikan moral. Kurikulum menekankan pengembangan karakter dan kepemimpinan. Lalu yang kelima, peningkatan pembelajaran berbasis pengalaman. Kurikulum mendorong kegiatan di luar kelas seperti karya wisata, kegiatan alam, dan praktik kerja. Nah, sistem pendidikan Jepang melalui kurikulum Course of Study ini berupaya untuk mengembangkan siswa secara holistik. Tidak hanya dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam keterampilan berpikir, karakter, dan kesehatan fisik. Fokusnya pada Zest for Life dan key kompetensi mencerminkan upaya untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dan mencapai hasil yang baik dalam PISA. Itu tadi pembahasan saya mengenai berbagai topik-topik di sesi 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.